Benjamin Sesko dikabarkan lebih ingin bergabung dengan Manchester United dibanding klub Premier League lainnya. Keputusan ini cukup mengejutkan banyak pihak. MU tidak akan tampil di kompetisi Eropa musim depan. Namun, Sesko tetap berambisi untuk pindah ke Old Trafford. Liverpool dan Arsenal justru lebih fokus membidik striker lain. Sesko pun harus rela turun kasta secara kompetitif demi mewujudkan impiannya bermain di Inggris. Masalahnya, sudah banyak contoh striker yang gagal bersinar setelah memilih langkah serupa. Mereka datang dengan bandrol mahal tapi tak memberikan dampak nyata. Manchester United mulai mempercepat manuvernya di bursa transfer musim panas 2025. Setelah resmi merekrut Bryan Mbeumo dari Brentford, Setan Merah kini memusatkan perhatian pada Benjamin Sesko, penyerang muda milik RB Leipzig yang diperkirakan dibanderol 85 juta euro atau sekitar 1,6 triliun. Langkah ini diambil sebagai upaya menambal kelemahan di lini depan. Musim lalu, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee belum mampu menunjukkan konsistensi sebagai ujung tombak, sehingga pelatih Ruben Amorim menjadikan posisi striker sebagai prioritas utama. Sesko dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi penyerang elit di Premier League. Dengan usia muda dan gaya bermain agresif, ia diyakini cocok dengan filosofi permainan cepat yang diterapkan Amorim. Sementara itu, Manchester United tengah mencari solusi cepat untuk mengatasi krisis di sektor penjaga gawang jelang musim baru Liga Inggris 2025-2026. Klub berjuluk Setan Merah ini dilaporkan tertarik merekrut Emiliano Martinez dari Aston Villa sebagai pengganti Andre Onana yang dipastikan absen karena cedera hamstring. Menurut laporan dari Daily Mail, pada Selasa 22 Juli, Emiliano Martinez menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar klub untuk menambal kekosongan di bawah mister gawang. Cedera Andre Onana yang terjadi saat sesi pramusim dipastikan membuatnya melewatkan laga-laga awal musim yang sangat krusial. Langkah cepat dibutuhkan oleh manajemen United, mengingat mereka akan memulai musim dengan laga berat melawan Arsenal di Old Trafford pada 17 Agustus 2025. Meskipun Martinez masih terkait kontrak panjang bersama Aston Villa hingga 2029, Manchester United tetap mempertimbangkan kemungkinan untuk mengajukan penawaran, meski tidak secara permanen. Meskipun belum ada kesepakatan resmi, rumor ini menjadi bukti bahwa Manchester United tidak tinggal diam. Mereka berupaya memperkuat skuad di berbagai sektor, termasuk posisi kiper, guna kembali bersaing di papan atas Liga Inggris dan kompetisi Eropa musim ini. Manchester United dikabarkan tengah mengincar striker Aston Villa Ollie Watkins pada bursa transfer musim panas ini. Watkins, striker tim nasional Inggris berusia 28 tahun, dilaporkan mulai tidak puas dengan situasinya di Villa Park. Musim lalu, ia sempat kalah bersaing dengan Marcus Rashford yang saat itu dipinjamkan dari Manchester United dalam perebutan tempat utama di lini depan Aston Villa. Manchester United telah membuka pembicaraan awal dengan Aston Villa terkait kemungkinan transfer Watkins. Pelatih kepala Ruben Amorim memandang Watkins sebagai sosok yang tepat untuk menjadi ujung tombak serangan Setan Merah berkat ketajamannya di depan gawang. Namun, negosiasi tak mudah. Aston Villa disebut-sebut membanderol sang striker di angka sekitar 60 juta pound sterling atau sekitar 1,25 triliun. Manchester United enggan memenuhi permintaan harga tersebut karena mempertimbangkan usia Watkins yang tidak muda lagi serta nilai jual kembali yang relatif rendah. United bahkan mencoba menyerotakan Marcus Rashford dalam kesepakatan pertukaran, menawarkannya seharga 40 juta pound sterling. Sayangnya, Villa menolak proposal tersebut. Rashford kini justru dikabarkan sebagai dekat dengan kepindahan ke Barcelona dengan status pinjaman. Manchester United ternyata sempat berusaha menggagalkan kepindahan Hugo Ekitike ke Liverpool. Informasi ini diungkapkan oleh dua jurnalis ternama asal Eropa, Fabrizio Romano dan David Ornstein. Keduanya menyatakan bahwa Setan Merah sempat memiliki peluang untuk merekrut Ekitike sebelum sang pemain memutuskan untuk bergabung dengan Liverpool. Manchester United memang berada di bawah tekanan untuk memperkuat lini depan mereka. Kendati telah memiliki Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, keduanya belum menunjukkan performa tajam seperti yang diharapkan sepanjang musim lalu. Setan Merah juga telah merekrut Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, namun kedua pemain ini dinilai lebih cocok beroperasi di belakang striker utama ketimbang sebagai penyerang tengah murni. Dengan Ekitike yang hampir pasti di Anfield, serta sejumlah target lain menuju sulit diraih karena kendala finansial atau preferensi pemain, Manchester United harus bertindak cepat dan cermat agar tidak kembali menjalani musim dengan krisis striker yang bisa diandalkan. Arsenal sudah membuka negosiasi dengan Sporting CP sejak awal jendela transfer musim panas ini untuk mendapatkan Victor Gyökeres. Namun, pembicaraan berjalan lambat karena The Gunners belum menyamai valuasi dari klub Portugal tersebut.
diminta membayar 70 juta euro, Arsenal diketahui menawarkan 63,5 juta euro di muka dan sisanya dibayar dalam bentuk sejumlah bonus. Sayangnya, kedua klub kesulitan menemui kata sepakat terkait jumlah bonus tersebut. Kini, SIC mengklaim bahwa Manchester United datang menyergap untuk membajak transfer Arsenal. The Red Devils dikabarkan siap memenuhi harga yang diminta Sporting, membuat mereka berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasa Gyökeres. Menurut MySfootball, proses transfer yang berlarut-larut membuat ayah Gyökeres sampai menangis pada Jumat malam lalu. Ia dilaporkan sangat terpukul karena khawatir anaknya batal pindah ke Liga Premier Inggris. Jika Gyökeres benar-benar merapat ke Old Trafford, Arsenal bakal gigit jari karena kehilangan salah satu target utama untuk memperkuat lini depan. Sementara itu, Bryan Mbeumo akhirnya resmi berkostum Manchester United. Baru saja Wet Attacker 25 tahun itu menuntaskan semua persyaratan termasuk tanda tangan kontrak. Dia memilih tetap mengenakan nomor 19. Nomor 19 yang dipilih Mbeumo sama seperti yang dikenakannya bersama Brentford pada 6 musim terakhir. Harapannya, dia minimal bisa menduplikasi torehan 70 gol dan 51 assist dari 242 laga bersama Brentford untuk United. Ternyata nomor 19 juga sempat dikenakan Mbeumo saat masih berkostum Stade Troyes musim 2018-2019. Hal serupa juga berlaku di beberapa laga di timnas Kamerun tahun lalu. Sedangkan di United, 19 terbilang cukup berkesan. Beberapa pemain besar sempat mengenakannya, antara lain Raphael Varane, Marcus Rashford, Dwight Yorke, dan Nicky Butt. Ironisnya, kedatangan Mbeumo kali ini juga bertepatan dengan tersingkirnya Rashford. Dia kembali dipinjamkan seperti musim lalu ke Aston Villa, bedanya kali ini ke FC Barcelona. MU memulai tur musim panas mereka dengan pertandingan melawan Leeds di Swedia. Ini juga merupakan debut pemain baru Matheus Cunha. Pelatih Ruben Amorim memainkan pemain baru Matheus Cunha dan Diego Leon dalam susunan pemain inti MU melawan Leeds United. Khususnya, pemain bintang Cunha mendapat perhatian khusus dari para penggemar. Untuk memiliki bintang Brazil tersebut, MU harus membayar Wolves hingga 62,5 juta pound sterling. Bermain sepanjang babak pertama, Matheus Cunha meninggalkan jejak dengan gerakan-gerakan individualnya. Bintang Brazil ini menunjukkan kualitas tekniknya. Pada menit ke-9, Cunha dengan lihai menggiring bola ke sayap kanan MU, memaksa para pemain Leeds untuk menghadangnya. Namun, dari segi gaya bermain, Matheus Cunha khususnya dan para pemain MU pada umumnya belum bisa menunjukkan banyak hal. Performa individu Cunha maupun Leon belum bisa memberikan peningkatan yang signifikan bagi setan merah dan keduanya juga membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan tim baru. Sementara itu, AC Milan dirumorkan mengincar bomber milik Manchester United Rasmus Højlund. Setelah sempat ditahan, Højlund kini dikabarkan bisa meninggalkan Manchester United. Sang pemain kemungkinan besar akan dilepas dengan status sebagai pemain pinjaman pada musim panas ini. Perubahan sikap manajemen Manchester United ini terjadi setelah mereka sukses mendatangkan beberapa penyerang baru. Situasi ini secara otomatis membuka kembali pintu bagi dua raksasa Italia, Juventus dan AC Milan. Sebelumnya, dua raksasa Italia, Juventus dan AC Milan sempat menemui jalan buntu dalam upaya mereka. Hal ini dikarenakan Manchester United menolak proposal peminjaman yang diajukan oleh kedua klub tersebut. Namun, menurut laporan dari calciomercato.com, pintu keluar dari Old Trafford kini telah terbuka lebar untuk Højlund. United disebut siap melepas striker yang mereka datangkan dari Atalanta itu dengan status pinjaman. Perubahan sikap yang ditunjukkan oleh manajemen Manchester United ini tentu tidak terjadi tanpa adanya alasan. Munculnya beberapa amunisi baru di lini serang mereka disebut menjadi penyebab utama. Manchester United diketahui telah berhasil mendatangkan Matheus Cunha dan juga Bryan Mbeumo. Nama terakhir bahkan dilaporkan sudah terlihat berada di kota Manchester untuk menandatangani kontrak pada hari Minggu kemarin. Dengan kedatangan dua penyerang baru yang berkualitas tersebut, posisi Højlund di tim utama semakin terancam. Hal inilah yang pada akhirnya membuat United bersedia untuk mempertimbangkan opsi peminjaman untuk sang pemain.